horor syahdu. Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, Nadia terbangun dengan napas tersengal, seolah ada yang baru saja mencekik lehernya. Setiap malam, mimpi buruknya makin nyata, sampai-sampai tubuhnya penuh luka yang tak bisa dijelaskan. Puncaknya, saat ruqyah dilakukan, mulutnya mengeluarkan suara yang bukan miliknya. Suara berat, penuh amarah, berteriak, "Aku nggak mau pergi. Dia milikku." Apakah Nadia bisa benar-benar bebas dari teror itu? Atau justru dia akan selamanya terikat dengan sosok gaib yang menghantui hidupnya? Mari kita lanjut ke ceritanya. Namaku Nadia, umurku 22 tahun. Aku tinggal di Malang, kota yang sejuk dan penuh kenangan. Buat orang lain, mungkin Malang adalah kota indah dengan hawa dingin yang bikin rindu. Tapi buatku, kota ini menyimpan cerita kelam yang gak pernah bisa aku lupain. Dulu, hidupku sederhana. Aku kuliah, nongkrong sama teman-teman, ngerasain masa muda yang biasa aja. Dan ya, aku punya pacar, namanya Arga. Awalnya dia perhatian banget, bikin aku merasa jadi cewek paling beruntung. Semua orang bilang aku beruntung bisa dapetin dia. Tapi semua itu cuman indah di awal. Perhatian Arga lama-lama berubah jadi kontrol. Sayangnya berubah jadi amarah. Dia mulai sering marah-marah tanpa alasan. Mulai bentak aku, bahkan bikin aku merasa kayak bukan siapa-siapa. Aku sempat bertahan karena aku takut sendirian. Aku pikir, kalau aku sabar, dia bakal berubah. Tapi ternyata, enggak. Semakin lama, aku justru makin hancur. Sampai akhirnya aku sadar, aku harus milih. Bertahan dengan dia, atau nyelamatin diriku sendiri. Dan pada satu malam penuh tangis, aku mutusin untuk pergi. Aku putusin Arga. Aku kira semuanya selesai. Aku kira setelah putus, aku bisa balik ke hidup normalku. Tapi ternyata aku salah besar. Keputusan itu justru jadi awal dari mimpi terburuk dalam hidupku. Malam setelah aku ninggalin Arga, aku ngalamin sesuatu yang aneh. Sesuatu yang nggak bisa aku lupain sampai sekarang. Setelah aku ninggalin Arga, aku pikir semuanya bakal baik-baik aja. Aku pikir aku bakal bisa tidur nyenyak, bangun pagi dengan hati yang lebih lega, dan akhirnya bisa mulai hidup baru. Tapi ternyata, semua itu cuma harapan kosong. Malam pertama setelah putus, aku nggak bisa tidur. Rasanya gelisah, kayak ada sesuatu yang ngawasin aku dari sudut kamar. Lampu udah aku matiin, tapi entah kenapa, gelap malam itu terasa beda. Lebih berat, lebih menekan. Akhirnya, aku ketiduran juga. Dan disitulah, semua mulai terjadi. Aku mimpi. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tempat yang asing, gelap dan dingin banget. Aku nggak tahu itu di mana. Yang aku tahu, aku sendirian. Dan tiba-tiba, aku lihat sesuatu. Ada sosok besar, tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Matanya merah menyala, tatapannya lurus ke arahku. Aku pengen lari. Tapi tubuhku nggak bisa gerak sama sekali. Semakin dekat sosok itu, semakin sesak napasku. Aku coba teriak, tapi suaraku nggak keluar. Sampai akhirnya, aku kebangun. Aku langsung duduk di ranjang, keringat dingin bercucuran. Aku lega. Ternyata itu cuma mimpi. Tapi, rasa sesak di dadaku masih kerasa.
Dan yang bikin aku makin takut, di leherku ada bekas merah, kayak bekas cekikan. Malam itu aku nggak bisa tidur lagi. Aku cuman bisa duduk nangis sambil mikir, apa yang sebenarnya baru aja aku alami. Aku kira mimpi itu cuma sekali, tapi aku salah. Malam-malam berikutnya, sosok itu selalu datang. Sejak malam itu, tidur bukan lagi jadi waktu istirahat buatku. Setiap aku merem, aku selalu dibawa ke tempat yang sama. Tempat asing, gelap, dingin dan sunyi banget. Dan di sana, sosok itu selalu ada. Dia tinggi, besar, bayangannya hitam pekat, matanya merah menyala. Dia nggak pernah bicara, tapi tatapannya bikin aku gemetar. Kayak ada rasa benci yang dalam banget tertuju langsung ke aku. Awalnya aku pikir, mungkin ini cuma efek trauma setelah putus dari Arga. Mungkin otakku lagi kacau, jadi aku kebawa mimpi aneh. Tapi kalau itu cuma mimpi, kenapa setiap kali aku bangun, tubuhku selalu lemas, kepalaku pusing, bahkan pernah mimisan tanpa alasan. Yang paling bikin aku ngeri, suatu malam aku bangun dengan perasaan aneh di tubuhku. Dan waktu aku lihat cermin, di tanganku ada lebam biru, kayak habis dicengkeram keras. Padahal aku tidur sendirian di kamar. Aku mulai takut cerita sama siapapun. Aku takut dibilang halu. Aku takut diketawain. Jadi aku simpan semuanya sendiri. Sampai akhirnya, aku sadar kalau mimpi itu bukan cuma mimpi biasa. Karena semakin lama, gangguannya makin nyata. Dan sejak malam itu, aku tahu hidupku nggak bakal sama lagi. Semakin hari, mimpi itu makin nyata. Sosok tinggi besar itu selalu datang. Aku udah coba tidur dengan lampu menyala. Aku coba pasang ayat-ayat Al-Quran dari ponselku. Bahkan aku coba begadang biar nggak ketiduran. Tapi percuma. Setiap kali aku merem, aku selalu kembali ke tempat itu. Malam itu aku kebangun dengan napas ngos-ngosan. Rasanya kayak habis lari jauh banget, tapi yang bikin aku hampir pingsan. Di bajuku ada bercak darah. Aku panik, buru-buru ke cermin dan ternyata dari hidungku darah masih netes. Aku pikir mimisan biasa, tapi pas aku buka selimut, ada bekas goresan panjang di pahaku. Goresan merah, kayak habis dicakar sesuatu. Padahal kukuku pendek dan gak mungkin aku nyakar diri sendiri. Aku gemetar. Apa mungkin ini ulah sosok itu, pikirku. Sejak malam itu, aku mulai sadar. Yang datang di mimpiku bukan cuma ilusi. Dia beneran ninggalin jejak di tubuhku. Gangguan itu nggak berhenti di mimpi. Suatu sore menjelang maghrib, aku duduk di kamar dengan pintu sedikit terbuka. Matahari udah hampir tenggelam. Cahaya oranye masuk lewat jendela. Tiba-tiba dari pojok kamar, aku lihat bayangan tinggi, lebih tinggi dari pintu kamar. Bayangan itu jelas banget, kayak seseorang berdiri di sana. Aku refleks nengok, tapi nggak ada siapapun. Pas aku balik lagi ke arah lantai, bayangan itu masih ada. Diam, nggak bergerak. Aku langsung lari keluar kamar, nangis sambil gemeteran. Aku coba cerita sama teman-temanku. Aku bilang aku diganggu sesuatu, tapi bukannya percaya. Mereka malah menjauh. Ada yang bilang aku aneh, ada yang bilang aku halu. Sampai akhirnya aku sadar, aku mulai sendirian. Dan semakin aku sendirian, sosok itu justru makin sering datang. Hari-hariku berubah jadi mimpi buruk. Gangguan itu nggak lagi datang cuma malam hari. Siang pun aku kadang ngerasa ada yang ngawasin. Aku jalan di kampus, tiba-tiba pundakku kayak ditepuk keras, tapi pas aku nengok, nggak ada siapapun. Aku duduk di kantin, gelas minumanku jatuh sendiri. Teman-temanku mulai curiga, mereka bisik-bisik dan akhirnya satu persatu mulai ngejauh. Yang paling nyakitin,
waktu aku deket sama cowok baru. Namanya Raka. Dia baik, dia perhatian, dan sempat bikin aku percaya kalau aku bisa mulai lagi dari awal. Tapi, belum seminggu aku deket sama dia, Raka kecelakaan. Motornya jatuh, tulang kakinya patah. Aku ngerasa bersalah, aku ngerasa mungkin aku pembawa sial. Karena sejak ada sosok itu di hidupku, semua orang yang dekat sama aku pasti kena musibah. Aku mulai takut. Aku mulai ngerasa aku bukan manusia normal lagi. Aku udah nggak tahan. Malam-malamku selalu dihantui, siangku dipenuhi rasa takut. Sampai akhirnya, aku mutusin buat cari pertolongan. Aku dibawa temanku ke seorang orang pintar. Katanya, dia bisa lihat hal-hal yang nggak bisa dilihat manusia biasa. Aku duduk di depannya, tanganku gemetar. Dia pegang pergelangan tanganku, matanya merem, bibirnya komat kamit. Beberapa menit kemudian, dia buka mata dan bilang, "Kamu ini kena kiriman. Ada seseorang yang sangat benci sama kamu. Dia kirim sesuatu buat nyakitinmu." Darahku langsung dingin. Aku cuma bisa bilang dalam hati, "Arga." Tapi yang bikin aku tambah ngeri, orang pintar itu coba ngusir sosoknya dengan ritual. Malam itu, aku disuruh duduk di tengah ruangan dengan dupa menyala. Tapi bukannya tenang. Tubuhku malah panas, kepalaku pusing, dan malam itu gangguan jadi makin parah. Aku sadar, aku salah pilih jalan. Dan sejak saat itu, aku tahu, aku harus siap menghadapi sesuatu yang lebih besar. Malam itu, aku nggak pernah bisa lupain seumur hidupku. Aku tidur seperti biasa, berusaha nenangin diri, berdoa sebelum tidur. Tapi tetap saja, mimpi itu datang lagi. Aku ada di ruangan gelap, dingin, dan di sana, sosok itu muncul, lebih dekat dari biasanya. Tubuhnya makin jelas, matanya merah menyala, napasnya kasar banget. Dia melangkah ke arahku, setiap langkahnya bikin lantai bergetar. Aku coba lari, tapi kakiku berat, seolah ada yang mengikat. Sosok itu mengulurkan tangannya yang besar, lalu menempel di leherku. Aku tersedak, napasku terhenti. Aku ngerasa paru-paruku terbakar, mataku berkunang-kunang. Aku berusaha teriak, tapi nggak ada suara. Sampai akhirnya, aku kebangun. Tapi ini bukan kebangkitan biasa. Tenggorokanku sakit banget, seperti ada tangan yang benar-benar habis mencekik. Aku nggak bisa nafas dengan normal. Aku batuk keras dan tubuhku lemas seolah nyawaku mau copot. Malam itu aku sadar, kalau aku tetap diem, aku bisa mati beneran. Ibuku akhirnya tahu apa yang aku alami. Dia lihat sendiri kondisiku. Tubuhku lemas, wajah pucat, dan setiap malam aku selalu terbangun dengan jeritan. Dia panik, dan malam itu juga aku dibawa ke seorang ustaz untuk diruqyah. Aku duduk di tengah ruangan, sementara ustaz membaca ayat-ayat suci. Suara bacaannya lantang, menggema di telingaku. Awalnya aku coba tenang, tapi makin lama, tubuhku justru panas. Keringatku bercucuran, jantungku berdegup kencang. Dan tiba-tiba, mulutku mengeluarkan suara aneh. Suara itu bukan suaraku. Suaranya berat, dalam, penuh amarah. Aku bisa dengar diriku sendiri berteriak dengan suara yang asing. Aku nggak mau pergi. Dia milikku. Tubuhku bergetar hebat. Aku terlempar ke lantai. Kakiku menendang-nendang tanpa kendali. Mataku terasa panas, seolah ada api di dalamnya. Ustaz terus membaca. Ibuku menangis di sudut ruangan. Dan aku sendiri nggak tahu apakah aku masih Nadia atau bukan. Malam itu, aku ngerasa
Setengah dari diriku udah direbut sesuatu. Malam setelah ruqyah itu, tubuhku terasa hancur. Seolah-olah semua energiku disedot habis. Aku terbaring lemah di kamar, nyaris nggak bisa bangun. Suaraku serak, tenggorokan masih sakit, dan kepalaku berdenyut seperti dipukul benda keras. Ibuku duduk di sampingku, matanya sembab karena menangis semalaman. Aku tahu, dia juga ketakutan. Bukan cuma takut kehilangan aku, tapi juga takut kalau makhluk itu masih ada di sekitarku. Dan memang, aku masih bisa merasakannya. Malam itu, aku nggak lagi dicekik dalam mimpi. Tapi aku tetap merasa ada sesuatu yang mengawasi dari pojok kamar. Bayangan gelap itu nggak hilang. Dia diam, menunggu. Setiap kali aku coba pejamkan mata, aku mendengar bisikan. Suara lirih, serak, seperti perempuan tua yang berbisik langsung di telingaku. Aku belum selesai denganmu. Aku langsung merinding. Jantungku berdebar lagi, keringat dingin keluar, dan aku hanya bisa memeluk diriku sendiri di kasur. Ruqyah itu memang melemahkan sosoknya, tapi aku tahu ini belum berakhir. Yang menyeramkan adalah aku merasa dia marah, lebih marah dari sebelumnya. Dan entah kenapa, dalam hati kecilku, aku takut sekali kalau malam berikutnya justru akan lebih buruk. Beberapa hari setelah ruqyah, aku mulai bisa beraktivitas lagi. Badanku memang masih lemas, tapi setidaknya aku bisa jalan keluar kamar, makan, dan ngobrol sedikit dengan ibuku. Semua orang bilang aku sudah terlihat lebih baik. Tapi, dalam hatiku, aku tahu itu nggak benar. Aku masih sering mimpi buruk. Sosok itu tidak hilang. Dia memang nggak lagi mencekik atau menjerit seperti sebelumnya. Tapi sekarang dia hanya berdiri. Diameter. Mengawasi aku dari kejauhan. Itu justru lebih menakutkan. Karena setiap kali aku terbangun, aku masih merasakan hawa dinginnya. Masih mendengar bisikannya. Aku marah. Kau tak bisa lepas dariku. Dan malam itu, aku benar-benar melihat sesuatu. Di cermin kamarku, ketika aku bangun karena haus, aku melihat pantulan wajahku. Tapi mataku berbeda. Merah menyala. Bibirku bergerak sendiri, tersenyum tipis. Aku terdiam, tubuhku gemetar. Aku mendekat ke cermin dan tiba-tiba, pantulan itu bukan lagi diriku. Itu wajahnya. Wajah sosok yang selama ini menghantui mimpi-mimpiku. Aku mundur, hampir jatuh. Sementara cermin itu retak sedikit di sudutnya. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi malam itu aku sadar satu hal. Dia belum pergi. Dia masih ada. Dan aku masih terikat padanya. Aku mulai merasa aku nggak bisa hidup begini terus. Setiap malam dihantui, setiap pagi bangun dengan rasa lelah. Seolah aku nggak pernah benar-benar tidur. Ibuku berusaha kuat di depanku, tapi aku tahu. Hatinya remuk. Dia sering sembunyi-sembunyi menangis, pikir aku nggak dengar. Dan itu bikin aku merasa bersalah. Seharusnya aku jadi penopang, bukan malah sumber penderitaannya. Aku sadar, kalau aku terus membiarkan ini, aku bisa kehilangan semuanya. Bahkan, mungkin aku bisa kehilangan nyawaku sendiri. Malam itu aku ambil keputusan. Aku duduk di sajadah, dalam gelapnya kamar, dan mulai membaca doa yang selama ini mungkin sering aku abaikan. Suaraku bergetar, tanganku dingin, tapi aku paksa untuk terus melafalkan ayat-ayat yang kuingat. Dan saat itulah, aku merasakan sesuatu. Suara bisikan yang biasanya hadir, tiba-tiba berubah jadi raungan. Sosok itu muncul lagi, bayangannya gelap, wajahnya penuh amarah. Dia mendekat, matanya merah menyala,
tapi aku tetap membaca doa. Semakin aku baca, semakin keras dia berteriak. Dinding kamar seolah bergetar, kaca jendela berdecit, dan aku sendiri hampir pingsan karena ketakutan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku nggak lari. Aku lawan ketakutanku sendiri. Malam itu jadi titik balikku. Semua doa yang kuucapkan seolah menembus kegelapan yang selama ini melingkupiku. Suara raungan itu makin lama makin lemah. Bayangan hitamnya pecah, tercerai-berai seperti asap yang terbakar angin. Aku jatuh tersungkur di lantai. Tubuhku gemetar hebat, tapi untuk pertama kalinya, aku bisa bernapas lega. Sunyi, tak ada bisikan, tak ada mata merah yang menatapku dari kegelapan. Ibuku masuk ke kamar dengan wajah panik, tapi begitu melihatku tenang, dia langsung memelukku erat. Kami berdua menangis malam itu, menangis lega, seolah semua penderitaan akhirnya selesai. Hari-hari setelahnya terasa berbeda. Aku bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk, bisa bangun pagi dengan tubuh segar. Semua orang bilang aku terlihat lebih cerah, lebih hidup. Tapi aku tahu satu hal, kejadian itu terlalu nyata untuk dilupakan. Setiap kali aku melewati cermin, aku masih merasakan sedikit getaran dingin, seolah ada mata lain yang menatap balik dari balik bayanganku. Dan kadang saat malam terlalu sunyi, aku mendengar suara lirih di telingaku. Aku akan kembali. Entah itu hanya bayangan dari traumaku, atau memang dia masih ada di suatu tempat. Yang jelas, aku belajar satu hal. Rasa takut itu bukan untuk dihindari. Rasa takut itu harus dihadapi. Tapi apakah ini benar-benar akhir? Atau justru awal dari sesuatu yang lebih besar? Tamat.